Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku duduk di kursi goyang depan rumah, sambil menikmati angin sore yang lumayan segera. Di tangan kananku ada secangkir teh hangat, sedangkan tangan kiriku memeluk perutku yang udah mulai besar banget. 8 bulan hamil, dan ini anak pertama kami. Rasanya nggak nyangka aja kalau aku bisa ngerasain momen kayak gini. Hamil, punya suami yang baik, tinggal di rumah kecil yang meskipun nggak mewah tapi nyaman, dan semuanya kayaknya berjalan lancar-lancar aja. Arman, suamiku, adalah seorang polisi. Dia kerja di Polres daerah sini. Orangnya tegas, tapi di rumah justru lembut banget. Kalau pulang, dia pasti langsung cari aku. Nanyain kabarku, tanya soal janin, atau cuma sekadar peluk aku sambil nonton TV. Barusan aja dia bilang, "Kamu harus istirahat banyak ya, Nur. Jangan kecapekan." Aku senyum-senyum sendiri ingat perkataannya. Iya sih, Arman emang selalu perhatian. Tapi akhir-akhir ini, agak beda juga sikapnya. Kadang dia pulang agak malam, kadang malah nggak pulang sama sekali, katanya lagi ada operasi khusus. Aku percaya aja. Soalnya dia emang kerja di bagian penyelidikan. Tapi tetap aja, kadang aku merasa ada yang kurang. Bukan karena dia cuek atau kasar. Cuma, rasanya dia lebih pendiam belakangan, lebih sering main HP. Dan kalau kita ngobrol, matanya sering melirik ke layar ponselnya. Tapi aku coba nggak mikir negatif. Mungkin dia lagi stres kerjaan. Lagian, masa hamil itu emang bikin mood naik turun. Jadi aku nggak mau jadi sensitif berlebihan. Hari ini Arman pulang agak cepat. Biasanya jam 8 malam baru sampai rumah, tapi hari ini masih jam 7. Aku sedang menyiram tanaman di halaman depan saat dia datang. "Masuk dulu, Mas," ucapku sambil tersenyum. Dia mengangguk, lalu meletakkan helmnya di atas meja. Setelah itu, dia langsung duduk di sofa. "Kamu capek?" tanyaku sambil masuk ke dapur. "Lumayan, ada operasi tadi pagi." "Oh iya? Terus gimana hasilnya?" Arman diam sebentar, lalu jawab singkat, "Biasa aja, belum ketemu juga." Aku membawa 2 gelas teh hangat. 1 buat dia, 1 buat aku. Aku duduk di sebelahnya. "Kamu yakin nggak lapar? Aku masak sop ayam tadi siang." "Nanti aja. Aku pengen istirahat dulu." Aku mengangguk. "Oke. Tapi kalau kamu lapar, tinggal ambil aja ya. Aku taruh di kulkas." Arman cuma mengangguk. Matanya terlihat lelah. Aku pergi ke kamar untuk ganti baju. Saat keluar lagi, Arman sudah tiduran di sofa, dengan ponsel di tangan. Wajahnya fokus banget lihat layar. Aku sempat penasaran, tapi nggak berani tanya. Sejak beberapa minggu lalu, dia jadi lebih sering main HP. Bahkan pas lagi makan, pas lagi ngobrol, bahkan pas lagi di mobil bareng aku. Aku sadar, tapi aku pura-pura nggak lihat. Malam itu, setelah mandi dan sholat, aku duduk di ruang tamu, sambil nonton drama Korea. Arman duduk di sebelahku, tapi matanya tetap pada ponselnya. Aku mencoba ajak ngobrol. "Besok aku kontrol ke dokter kandungan. Kamu bisa temani nggak?" Arman mendongak sebentar. "Kemungkinan nggak bisa. Aku ada briefing pagi." "Oh, oke." Aku coba tersenyum. "Kalau begitu aku pergi sendiri aja." Arman tidak menjawab. Dia langsung kembali fokus ke HP-nya. Aku menarik napas panjang. Hatiku agak sesak, tapi aku coba tenang. Mungkin memang sibuk. Mungkin lagi ada tugas penting. Mungkin, tapi kenapa rasanya kok janggal? Beberapa jam kemudian, Arman masuk ke kamar duluan. Aku masih di ruang tamu, nonton film. Suara dering HP-nya sempat kedengaran dari dalam kamar. Bunyinya seperti notifikasi WhatsApp. Sekitar 5 menit kemudian, aku dengar suara dia ketawa pelan.
Itu bukan suara ketawa biasa. Itu kayak suara ketawa orang yang lagi senang, tapi berusaha nggak kerasa. Aku menatap pintu kamar yang tertutup, rapat. Hatiku mulai tidak tenang. Kenapa aku jadi begini? Kenapa aku jadi curiga? Aku coba mengabaikannya. Aku matikan TV, lalu pergi ke kamar juga. Di dalam kamar, Arman sudah tiduran. HP-nya masih di tangan. Layarnya menyala. Tapi begitu aku masuk, dia langsung nutup aplikasinya. Aku pura-pura nggak lihat. Aku hanya merebahkan diri di sebelahnya dengan posisi punggung menghadap ke dia. Tapi mataku susah banget untuk terpejam. Aku dengar napasnya mulai teratur. Lama-lama dia tertidur. Tapi aku tetap terjaga. Aku mencoba mengingat-ingat. Seminggu terakhir, Arman jadi lebih sering marah-marah. Lebih sensitif. Bahkan pernah bilang aku posesif kalau nanya soal pekerjaannya. Padahal dulu, dia selalu cerita apa aja. Dari rekan kerja, sampai tugas yang dia dapat. Sekarang, susah banget ngajak ngobrol. Aku menahan napas. Tanganku mengusap perutku pelan. Kamu di dalam sana aman ya, Nak? Mama sayang banget sama kamu. Mama juga sayang sama Papa. Tapi, Mama bingung, Nak. Kok rasanya Mama merasa sendirian? Air mataku mulai mengalir pelan. Aku menutup mata, berusaha tidur. Tapi rasa ragu itu nggak hilang. Esok paginya, Arman bangun lebih awal dari biasanya. Aku belum sempat bangun. Dia udah berdiri di depan cermin, pakai seragam lengkap. Kamu udah berangkat? Tanyaku sambil mengucek mata. Iya. Ada rapat pagi. Oh, oke. Arman berjalan ke arah ranjang. Ia menunduk, lalu mencium keningku. Jaga diri baik-baik ya. Kalau perlu sesuatu, WA aku. Aku mengangguk pelan. Iya. Setelah itu, dia keluar rumah. Aku duduk di ranjang, menatap langit-langit kamar. Hatiku kosong. Entah kenapa, rasanya seperti ada yang hilang. Seperti hubungan kami sedang digerogoti oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku menggeleng pelan. Apa aku terlalu paranoid? Apa aku cuma mikir buruk aja? Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua baik-baik saja. Arman cinta sama aku. Arman, baik. Arman suami yang bertanggung jawab. Tapi kenapa hatiku nggak bisa tenang? Beberapa jam kemudian, aku mulai bersiap untuk kontrol ke dokter kandungan. Aku ambil tas kecil berisi kartu BPJS, buku catatan kehamilan, dan dompet. Saat akan keluar rumah, HP-ku berdering. Ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku pikir itu dari dokter atau klinik, jadi aku angkat. Assalamualaikum, Bu Nurul. Iya, saya sendiri. Ini dari mana ya? Saya dari Polsek Cirebon, Bu. Ini mau konfirmasi. Apakah Bapak Arman akan menghadiri acara silaturahmi keluarga besar Polri besok? Oh, saya belum tahu. Tapi sepertinya dia belum kasih kabar soal itu. Saya coba tanyakan dulu ya. Baik. Bu, kami tunggu konfirmasinya sebelum jam 3 sore. Setelah menutup telepon, aku langsung membuka aplikasi WhatsApp. Aku mengetik pesan untuk Arman. Sayang, dari Polsek Cirebon tadi nelpon. Nanya kamu ikutan acara silaturahmi besok. Kamu tahu? Enggak. Menit demi menit berlalu. Pesan itu hanya dibaca, tapi Arman tidak membalas. Aku menunggu. Sampai matahari terbenam. Tidak ada jawaban. Saat pulang dari klinik, aku langsung masuk ke rumah. Badanku lelah, perutku mules. Janin di dalam sana juga aktif banget geraknya. Aku duduk di sofa, menunggu. Arman pulang. Jam 8 malam dia baru masuk. Kamu kok belum tidur? Tanya Arman begitu melihat aku masih duduk di ruang tamu. Aku nunggu kamu. Ada telepon dari Polsek Cirebon soal acara besok. Kamu ikut nggak? Arman tampak bingung. Acara apa? Silaturahmi keluarga besar Polri. Katanya besok. Oh iya, aku lupa. Iya, aku ikut. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Arman menatap Nurul sejenak. Soalnya rencana itu baru dipastikan tadi. Lagi pula, kamu kan sibuk sama persiapan lahiran. Aku nggak pengen ganggu. Aku diam. Ia mencoba menelan semua jawaban itu tanpa banyak tanya.
Kalau begitu, kamu jemput aku juga dong besok, biar bisa ketemu keluarga polisi lainnya. Arman mengerat-kerat alisnya. Kayaknya susah. Acaranya di Cirebon, jauh, dan acaranya cuma internal. Kayaknya nggak boleh bawa pasangan. Ngapain acara internal di luar kota? Ini program baru. Pelatihan sekaligus silaturahmi. Nggak usah mikir macam-macam. Percaya aja. Aku mengangguk. Oke, terserah kamu aja, Mas. Arman mengangguk, lalu langsung masuk ke kamar. Aku tetap duduk di kursi. Matanya terasa panas. Ia menatap layar ponselnya, melihat pesan yang dibaca tapi tidak dibalas. Entah kenapa, rasanya seperti ada tembok tipis yang mulai terbentuk di antara kami. Di tengah malam, saat Arman sudah tertidur, aku duduk di kamar mandi. Perutku mules. Rasa sakit biasa bagi wanita hamil tua, tapi kali ini beda. Lebih menusuk, lebih tidak nyaman. Aku menangis pelan, sendirian, tanpa suami di sampingku. Kenapa kamu jadi begini, Mas? Kenapa kamu jadi dingin sama aku? Tapi tentu saja, tidak ada jawaban. Hanya desiran angin malam yang menjawab kesedihanku. Aku bangun pagi itu dengan perasaan gak enak. Badanku pegal-pegal, tapi bukan cuma fisik aja yang berasa berat. Perasaanku juga ikutan gak tenang. Arman udah pergi duluan dari kamar. Aku dengar suara dia di dapur, kayaknya lagi nyeduh kopi. Aku mencoba bangun pelan-pelan. Perutku mules lagi. Hamil 8 bulan, jadi sering banget ada rasa sakit yang datang tiba-tiba. Tapi kali ini beda. Lebih menusuk. Lebih gak nyaman. Pas keluar dari kamar, Arman sedang sibuk sama HP-nya. Ia duduk di meja makan, ekspresi wajahnya agak tegang. Begitu lihat aku, dia langsung nutup aplikasi yang dia buka. "Kamu udah bangun?" tanyanya sambil senyum tipis. "Iya," jawabku sambil menahan napas. "Aku mau mandi dulu." Arman mengangguk, tapi matanya langsung balik ke layar HP begitu aku masuk kamar mandi. Setelah mandi, aku keluar dan duduk di ruang tamu. Arman masih di situ, cuma sekarang sudah ganti baju dinas lengkap. Dia bilang harus cepet berangkat karena ada briefing pagi. Aku pamit dulu ya, ucapnya sambil ambil helm. "Iya, hati-hati di jalan." Dia cuman angguk, lalu keluar rumah tanpa cium pipi atau peluk seperti biasanya. Aku menatap pintu yang tertutup rapat. Hatiku terasa kosong. Kenapa akhir-akhir ini rasanya seperti ada sesuatu yang hilang antara kami? Sejak beberapa minggu lalu, Arman memang mulai berubah. Dia lebih pendiam, lebih jarang pulang. Bahkan kalau pulang, lebih banyak main HP daripada ngobrol sama aku. Kadang-kadang, kalau aku tanya soal kerjaannya, dia malah menjawab singkat atau bahkan cuek. Dulu dia selalu cerita apa aja, dari rekan kerja sampai kasus yang dia tangani. Sekarang, susah banget ngajak ngobrol. Yang bikin aku makin curiga, beberapa hari lalu pas aku iseng lihat HP-nya di meja. Biasanya dia taruh di atas meja sebelum pergi. Dan kali itu, ada notifikasi WhatsApp dari kontak bernama Mawar. Sekilas aja sih, tapi aku sempat lihat isi chatnya. Ada kata-kata kayak, "Sayang, kamu bisa ketemu aku jam 8 nanti? Aku usahain, tapi jangan telepon ya, aku lagi di rumah." Aku langsung tutup aplikasinya. Jantungku berdebar keras. Tapi aku pura-pura nggak tahu apa-apa. Aku takut salah sangka. Aku takut jadi istri yang paranoid. Tapi seminggu setelah itu, aku mulai merasa aneh. Arman jadi lebih sering pergi malam-malam. Bahkan kadang nggak pulang. Katanya ada operasi mendadak. Tapi aku nggak yakin. Siang itu, aku lagi sendirian di rumah. Cuaca panas, tapi badanku berasa dingin. Aku sedang menyusun perlengkapan bayi di kamar saat HP-ku berdering. Pesan dari Dina. "Sayang, kamu lagi ngapain? Boleh aku mampir?" Aku langsung balas iya. Dina adalah sahabatku sejak kuliah. Dia orang satu-satunya yang selalu ada buat aku. Apalagi sekarang, aku benar-benar butuh tempat curhat. Beberapa menit kemudian, Dina datang. Rambutnya diikat, pakai baju santai, tapi wajahnya tetap cantik dan segar. "Kamu kok murung banget?" tanya Dina sambil duduk di sofa. Aku menarik napas panjang. Aku bingung, Din.
Aku merasa Arman berubah. Dina menatapku serius. Berubah gimana? Dia jadi lebih pendiam, jarang pulang, lebih sering main HP, bahkan aku ragu-ragu. Tapi akhirnya aku putuskan untuk cerita. Aku sempat lihat chat WhatsApp dia dari nomor asing. Nama kontaknya Mawar. Isi pesannya, kayaknya nggak biasa, kayak janjian ketemu. Dina mendengarkan tanpa menyela, dan yang bikin aku makin curiga, Arman belakangan ini sering bilang lagi ada operasi. Tapi, kok hasilnya dia malah pulang lebih malam dari biasanya? Dina diam sejenak, lalu berkata, "Kamu harus bicara sama dia, Nur. Jangan cuma diam aja. Kalau kamu terus-terusan mikir negatif tanpa klarifikasi, kamu bisa stres duluan." Aku menggeleng pelan. Aku takut kalau ternyata semua ini cuma paranoiaku aja. Aku nggak pengen jadi istri yang posesif dan nggak percaya suami. Sendiri. Tapi kamu punya hak untuk tahu, Nur. Kamu hamil besar. Kamu butuh dukungan. Bukan dibiarkan sendirian dalam kebimbangan. Aku menunduk. Air mataku mulai menggenang. Tapi, kalau ternyata aku beneran benar, aku nggak tahu apa yang bakal aku lakukan. Dina menepuk pundakku pelan. Kalau itu terjadi, kamu nggak sendirian. Aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku menangis dalam pelukan Dina. Hatiku remuk, tapi kali ini aku mulai menyadari satu hal. Aku tidak boleh diam-diam aja. Aku harus bicara. Malam harinya, Arman pulang agak larut. Sekitar jam 10.30. Aku belum tidur. Aku menunggunya sambil nonton TV. Begitu melihat aku masih duduk di ruang tamu, dia tampak kaget. "Kamu kok belum tidur? Aku nunggu kamu. Ada sesuatu yang mau aku tanya." Arman menatapku sejenak, lalu duduk di sebelahku. "Ada apa?" Aku menarik napas panjang. Aku lihat chat kamu beberapa hari lalu. Dari nomor yang namanya Mawar." Wajah Arman langsung berubah. Matanya menyipit. Tapi ia mencoba menjaga ekspresi. "Chat apa? Aku nggak ada kontak bernama Mawar." "Aku lihat, Mas. Chat itu kayaknya nggak biasa. Janjian ketemu. Bilang jangan telepon, aku lagi di rumah." Arman diam. Aku menatapnya lurus-lurus. "Aku pengen kamu jujur sama aku. Aku nggak minta kamu marah atau bantah. Aku cuma pengen tahu kebenaran." Arman akhirnya bicara. "Itu cuma teman kerja. Dia ngechat soal tugas." Aku tersenyum getir. "Jadi janji ketemu di kosan itu urusan kerja?" Arman tidak menjawab. Aku menahan napas. "Kamu tahu nggak rasanya dikhianatin pas lagi hamil? Pas butuh suami yang dukung, ternyata suami sendiri yang bikin sakit?" Arman akhirnya angkat suara. "Aku nggak janji ketemu. Aku juga nggak ada hubungan fisik sama dia. Jadi kamu nggak usah berlebihan." Aku menangis. "Berlebihan? Ini bukan soal fisik, Mas. Ini soal rasa. Ini soal percaya. Kamu udah hilangin itu dari hati aku." Arman menghela napas panjang. "Kamu selalu mikir negatif. Aku kerja, kamu curiga. Aku lelah, kamu marah. Aku pulang telat, kamu ngomel. Aku nggak tahu lagi gimana biar kamu puas." Aku terdiam. Air mataku mengalir deras. "Jadi, ini salah aku?" Arman tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya, lalu keluar rumah tanpa pamit. Aku duduk sendirian di kursi ruang tamu. Lama sekali aku tidak bergerak. Bayi dalam kandunganku menendang-nendang. Perutku mulai terasa tidak nyaman. Sakit. Aku mengusap air mataku dengan punggung tangan. Tapi air mata itu tidak berhenti mengalir. HP-ku bergetar. Pesan masuk dari Dina. "Sayang, kamu udah makan pagi belum? Aku bisa antar makanan kalau kamu mau." Aku tidak membalas. Aku hanya menatap layar ponselku kosong. Lalu, perlahan, aku mengetik sesuatu di kolom pencarian WhatsApp. Nama, Mawar. Dan nomor +628 tapi katik XXX muncul. Profilnya bergambar seorang wanita cantik dengan senyum manis, rambut hitam panjang, kulit putih, baju polisi wanita. Aku menatap foto itu lama. Ia ingin membuka chat mereka, tapi tangannya gemetar.
Aku menutup aplikasi itu. Tidak sanggup, esok harinya Dina datang lagi. Melihat kondisiku, dia langsung tahu sesuatu telah terjadi. "Kamu udah ngomong sama dia?" tanya Dina sambil menyodorkan segelas jus. Aku mengangguk pelan. Aku tanya tentang chat itu. Dia jawab cuma teman kerja. Ngaku nggak janji ketemu. Bilang aku berlebihan. Dina mendengus kesal. Dasar cowok munafik. Nggak bisa jujur dari awal. Aku menangis lagi. Aku nggak tahu harus gimana, Din. Aku bingung. Aku cinta dia. Tapi aku juga sakit banget. Aku merasa aku kayak sampah buat dia. Dina memeluk sahabatnya erat. Kamu bukan sampah, Nur. Kamu wanita kuat. Tapi kamu juga manusia. Kalau kamu sakit, ya kamu sakit. Kalau kamu marah, ya kamu marah. Jangan dipendam. Aku menangis dalam pelukan Dina. Aku takut bayiku terganggu gara-gara aku stres. Aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik kalau pikiran aku kacau begini. Dina mengusap punggungku. Kamu udah hebat, Nur. Kamu masih punya aku. Kamu nggak sendirian. Kamu nggak harus terima perlakuan kayak gitu. Aku mengangguk pelan. Aku nggak tahu harus ngapain. Dina menatap mataku. Kalau kamu masih pengen pertahankan rumah tangga ini, kamu harus pastikan dia jujur. Tapi kalau kamu udah nggak kuat, kamu punya hak untuk melepaskan. Aku diam. Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, hatiku sakit. Sangat sakit. Dan entah kapan rasa sakit itu akan berakhir. Aku tidak bisa tidur semalaman. Matanya terus terbuka, menatap langit-langit kamar. Di sebelahnya, Arman tertidur pulas seperti biasa. Napasnya tenang, wajahnya datar. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang bersembunyi atau merasa bersalah. Tapi Nurul tahu, ia sudah melihat bukti itu sendiri. Chat WA dari nomor tak dikenal bernama Mawar. Isinya jelas, intim. Dan paling menyakitkan, Arman membalas dengan nada akrab, bahkan membahas rencana ketemu. Bagaimana mungkin dia bisa tidur nyenyak setelah melakukan semua ini? Nurul menahan napas. Tangannya gemetar. Ia mencoba bangkit pelan-pelan agar tidak membangunkan Arman. Perutnya terasa berat. Bayi dalam kandungannya menendang-nendang. Entah karena gerak normal atau ikut merasakan tekanan emosi ibunya, ia pergi ke kamar mandi, mengunci pintu. Duduk di lantai dingin, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu, Mas? Kenapa? Pagi hari, Arman bangun lebih awal. Seperti biasa, ia langsung mengambil jaket dinas dan bersiap pergi. Nurul duduk di ruang tamu, diam, tidak menyambut, tidak bertanya. Arman melirik sekilas. Kamu belum sarapan? Nurul tidak menjawab. Arman mendekat. Kamu nggak enak badan, masih diam. Arman menghela napas. Kalau kamu capek, istirahat aja. Aku buru-buru. Nurul akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi tegas. Kemarin malam, kamu lagi sama siapa? Arman terdiam. Wajahnya tidak berubah banyak, tapi matanya langsung melirik ke arah saku celana, tempat ponselnya berada. Aku bisa jelasin, ucapnya akhirnya. Nurul menatap Arman lurus-lurus. Aku tahu, Mas. Aku lihat chat kamu, dari orang yang namanya Mawar. Sekali lagi Arman diam, tapi kali ini ekspresinya mulai berubah. Wajahnya tegang, alisnya mengerat-kerat. Aku nggak ada hubungan serius sama dia. Itu cuma teman kerja. Dia ngechat karena ada urusan dinas. Nurul tersenyum getir. Urusan dinas? Kamu bilang aku usahain dan janji ketemu di kosnya? Itu urusan dinas? Arman menunduk. Dia salah tulis. Dia maksudnya minta tolong soal kasus. Kamu pikir aku bodoh? Suara Nurul mulai pecah. Matanya berkaca-kaca. Aku hamil besar, Mas. 8 bulan. Tapi kamu masih sempat-sempatnya janjian sama cewek lain? Kamu masih bisa pura-pura baik-baik aja di depan aku? Arman menggeleng cepat. Aku nggak janji ketemu, aku cuman... Jangan bohong lagi. Bentak Nurul. Arman diam. Ia tidak membantah lagi. Tapi wajahnya tetap tidak menunjukkan penyesalan. Nurul menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa aku nggak cukup buat kamu? Apa aku nggak baik?
Apa kamu udah nggak sayang sama aku lagi? Arman tidak menjawab. Nurul menangis. Kamu tahu nggak rasanya dikhianatin pas lagi hamil? Pas butuh suami yang dukung, ternyata suami sendiri yang bikin sakit. Arman akhirnya angkat suara. Aku nggak janji ketemu. Aku juga nggak ada hubungan fisik sama dia. Jadi kamu nggak usah berlebihan. Nurul terkekeh. Berlebihan? Ini bukan soal fisik, Mas. Ini soal rasa. Ini soal percaya. Kamu udah hilangin itu dari hati aku. Arman menghela napas panjang. Kamu selalu mikir negatif. Aku kerja, kamu curiga. Aku lelah, kamu marah. Aku pulang telat, kamu ngomel. Aku nggak tahu lagi gimana biar kamu puas. Nurul terdiam. Air matanya mengalir deras. Jadi, ini salah aku? Arman tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya, lalu keluar rumah tanpa pamit. Nurul duduk sendirian, di kursi ruang tamu. Lama sekali ia tidak bergerak. Bayi dalam kandungannya menendang-nendang. Perutnya mulai terasa tidak nyaman, sakit. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangan, tapi air mata itu tidak berhenti mengalir. HP-nya bergetar. Pesan masuk dari Dina. Sayang, kamu udah makan pagi belum? Aku bisa antar makanan kalau kamu mau. Nurul tidak membalas. Ia hanya menatap layar ponselnya kosong. Lalu, perlahan, ia mengetik sesuatu di kolom pencarian WhatsApp. Nama, Mawar, nomor plus nanuala pamina prikesik sikis kekahasik, muncul. Profilnya bergambar seorang wanita cantik dengan senyum manis. Rambut, hitam panjang, kulit putih, baju polisi wanita. Nurul menatap foto itu lama. Ia ingin membuka chat mereka, tapi tangannya gemetar. Ia menutup aplikasi itu. Tidak sanggup. Siang itu, Dina datang tanpa dikabari. Ia membawa makanan ringan dan jus mangga. Begitu melihat kondisi Nurul, ia langsung tahu sesuatu telah terjadi. Kamu udah ngomong sama dia? Tanya Dina sambil menyodorkan segelas jus. Nurul mengangguk pelan. Aku tanya tentang chat itu. Dia jawab cuma teman kerja. Ngaku nggak janji ketemu. Bilang aku berlebihan. Dina mendengus kesal. Dasar cowok munafik. Nggak bisa jujur dari awal. Nurul menangis lagi. Aku nggak tahu harus gimana, Din. Aku bingung. Aku cinta dia. Tapi aku juga sakit banget. Aku merasa aku kayak sampah buat dia. Dina memeluk sahabatnya erat. Kamu bukan sampah, Nur. Kamu wanita kuat. Tapi kamu juga manusia. Kalau kamu sakit, ya kamu sakit. Kalau kamu marah, ya kamu marah. Jangan dipendam. Nurul menangis dalam pelukan Dina. Aku takut bayiku terganggu gara-gara aku stres. Aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik kalau pikiran aku kacau begini. Dina mengusap punggung Nurul. Kamu udah hebat, Nur. Kamu masih punya aku. Kamu nggak sendirian. Kamu nggak harus terima perlakuan kayak gitu. Nurul mengangguk pelan. Aku nggak tahu harus ngapain. Dina menatap mata Nurul. Kalau kamu masih pengen pertahankan rumah tangga ini, kamu harus pastikan dia jujur. Tapi kalau kamu udah nggak kuat, kamu punya hak untuk melepaskan. Nurul diam. Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, hatinya sakit. Sangat sakit, dan entah kapan rasa sakit itu akan berakhir. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi titik balik hidupku. Sejak percakapan kami berantem beberapa hari lalu, Arman makin jarang pulang. Kalaupun pulang, dia datang larut malam, hanya melempar jaketnya ke sofa, duduk sebentar, lalu langsung masuk kamar tanpa menyapaku. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada tanya kabar. Bahkan saat aku mengeluh sakit pinggang, karena hamil besar, Arman cuma angguk-angguk sambil lihat ponselnya. Sampai suatu pagi, Arman bilang sesuatu yang membuat hatiku terasa hancur. Besok aku harus ke Jepang. Aku sedang sarapan bubur ayam. Aku mendongak, bingung. Jepang? Untuk apa? Ada pelatihan internasional dari Mabes Polri. Aku dipilih sama atasan. Nurul menelan ludah. Lama? 2 bulan. Aku diam.
Matanya mulai berkaca-kaca. Dan kamu baru bilang sekarang? Arman menghela napas. Baru dapat surat resminya kemarin. Aku juga kaget. Kenapa nggak kasih tahu dari awal kalau kamu bisa dipindahin ke luar negeri? Kenapa selama ini kamu jadi dingin banget sama aku? Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong meja makan. Aku menahan napas. Hatiku mulai tidak tenang. Aku lagi hamil 8 bulan, Mas. Aku butuh kamu. Bukan malah ditinggal keluar. Negeri begitu aja. Arman akhirnya bicara. Aku juga nggak bisa nolak. Ini perintah langsung dari atas. Aku polisi, Nur. Aku nggak bisa pilih-pilih tugas. Aku menatap Arman. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kamu pasti usahain cari cara biar bisa tetap di sini, setidaknya sampai bayi lahir. Arman tidak menjawab. Ia hanya bangkit dari kursi, lalu masuk ke kamar untuk mulai mengemas barang-barangnya. Malam harinya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Bayi dalam kandunganku menendang-nendang. Perutku mulai terasa tidak nyaman. Rasa sakit biasa bagi ibu hamil tua, tapi kali ini lebih menusuk, lebih tidak enak. HP-ku bergetar. Notifikasi masuk dari media sosial. Aku membuka Instagram. Awalnya aku ingin scroll untuk mengalihkan pikiran. Tapi tiba-tiba, sebuah akun muncul di bagian suggested. Akun wanita, dengan foto profil cantik. Senyum, manis, rambut hitam panjang. Nama akun, Amawar Putrii. Aku menahan napas. Aku klik profil itu. Foto-foto di feed akun tersebut membuat darahku mendidih. Mawar sedang tersenyum. Di belakangnya, ada seorang pria berseragam polisi. Itu Arman. Aku membuka foto itu. Captionnya, "Senyum terbaik abang di hari kedua kami di Osaka. Semoga semua berjalan lancar." Aku merasa dunia berputar. Tanganku gemetar. Air mataku mengalir deras. Dia tidak salah lihat. Itu benar Arman. Dan mereka sedang di Jepang. Bersama. Padahal Arman baru akan berangkat besok. Artinya, dia sudah di sana. Tanpa pamit, tanpa izin. Hanya meninggalkan surat singkat di meja makan. Pagi tadi. Aku udah berangkat duluan. Tiketnya pagi. Aku hubungi kamu nanti. Jaga diri baik-baik. Aku menutup aplikasi Instagram. HP-ku dilempar ke sofa. Tangannya menutup wajah. Air mata terus mengalir. Bayi dalam kandunganku menendang-nendang keras. Entah karena gerak normal atau ikut merasakan tekanan emosinya. Aku tidak kuat lagi. Aku merasa ditipu, dikhianati, ditinggal sendiri di saat paling rentan. HP-ku bergetar lagi. WhatsApp masuk dari Dina. "Sayang, kamu di rumah. Aku mau antar susu. Kaleng buat kamu. Kamu makan ya?" Aku tidak bisa mengetik jawaban. Aku hanya menangis. Beberapa menit kemudian Dina datang. Ia langsung masuk ke rumah dan langsung melihat kondisi aku. "Kamu kenapa? Ada apa?" Tanyanya cemas. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya menunjuk layar HP-ku. Dina melihat foto di Instagram Mawar. Ia membacanya sekali, 2 kali. Lalu ia mendongak pada aku. Ini mereka berdua?" Aku mengangguk sambil menangis. Dina menarik napas panjang. "Berarti Arman bohong. Dia nggak baru berangkat. Dia udah di sana, bareng si Mawar itu." Aku menangis lebih keras. Aku ditinggal. Din, aku ditinggal pas lagi hamil besar. Aku dibiarkan sendirian. Dina memeluk sahabatnya erat. "Kamu nggak sendirian, Nur. Aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu." Aku menangis dalam pelukan Dina. Hatiku remuk. Tapi kali ini, aku tidak lagi ragu. Aku tahu Arman telah pergi, bukan hanya secara fisik, tapi juga hatinya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah Dina pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. HP-ku masih menyala, tapi aku sudah nggak berani buka Instagram lagi. Aku takut ada foto lain yang muncul. Foto Arman dan Mawar. Tertawa. Bahagia. Sementara, aku cuma bisa menangis sambil mengusap perutku yang mulai terasa sakit. Bayiku menendang-nendang keras, entah karena gerak normal atau ikut merasakan tekanan emosiku. Aku mencoba menenangkan diri, bernapas dalam-dalam.
mengingatkan diriku bahwa aku harus tetap kuat. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk bayi dalam kandunganku. Esok paginya, aku bangun dengan mata bengkak. HP-ku berdering. Notifikasi WhatsApp masuk dari nomor asing. Bu Nurul, ini dari Poliklinik Ibu dan Anak Dr. Laila. Kami informasikan jadwal kontrol Ibu besok jam 10 pagi. Jangan telat ya. Aku menatap layar ponselku, kosong. Aku hampir lupa kalau besok adalah janji temu kontrol rutin ke dokter kandungan. Aku mengetik pesan balasan singkat. Iya, saya ingat. Terima kasih. Aku letakkan HP-ku di meja. Perutku terasa mules lagi. Tapi kali ini beda. Lebih tidak nyaman. Aku menarik napas panjang. Aku harus pergi ke dokter besok. Sendirian. Seperti biasa. Siang itu, Dina datang lagi. Seperti biasa, dia langsung membawakan makanan dan jus buah. Kali ini dia bawa bubur ayam hangat dari warung langganan kami. Ayo, kamu makan dulu, ucapnya sambil menyodorkan mangkuk itu padaku. Aku tersenyum tipis. Kamu baik banget, Din. Kamu juga. Cuman sayangnya, kamu terlalu baik sama cowok yang nggak pantas dapetin kebaikanmu. Aku menahan napas. Air mataku kembali menggenang. Dina duduk di sebelahku. Kamu udah mikir mau ngapain selanjutnya? Aku diam. Maksud kamu, mau pertahankan rumah tangga ini atau lepas aja? Aku menunduk. Aku nggak tahu, Din. Aku cinta Arman, tapi rasanya kayak nggak mungkin lagi. Dina menepuk pundakku pelan. Kamu nggak harus putusin hari ini, tapi kamu harus pastikan satu hal. Kamu nggak boleh biarkan orang yang sakitin kamu tetap tinggal di hidupmu. Aku mengangguk pelan. Aku takut nggak kuat. Aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik kalau pikiran aku kacau gini. Dina menatapku serius. Kamu udah hebat, Nur. Kamu hamil besar, ditinggal suami, dikhianatin, tapi kamu masih berusaha bertahan. Itu artinya kamu kuat. Aku menangis lagi. Aku cuma pengen punya keluarga yang utuh. Aku pengen anakku punya ayah yang peduli. Tapi ternyata, semua itu cuma mimpi. Dina memelukku erat. Keluarga nggak cuma soal ayah dan ibu, Nur. Keluarga adalah tentang kasih sayang. Dan kamu punya itu. Kamu punya aku. Kamu punya keluargamu. Dan kamu punya bayimu yang nggak pernah berhenti nendang. Karena dia juga sayang sama kamu. Aku menangis dalam pelukan Dina. Hatiku masih sakit. Tapi kali ini, rasa sakit itu dibarengi sedikit harapan. Harapan bahwa aku bisa melewati ini. Harapan bahwa aku bisa menjadi ibu yang kuat. Besok paginya, aku bersiap pergi ke dokter kandungan. Aku pakai baju longgar, celana santai, dan topi untuk nutupi rambutku yang belum disisir rapi. Aku ambil tas klinikku, lalu keluar rumah. Cuaca agak mendung, tapi anginnya cukup sejuk. Saat sampai di klinik, aku langsung dipanggil oleh perawat. Silakan duduk, Bu Nurul. Dokter sebentar lagi datang. Aku duduk di kursi depan meja dokter. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu hasil USG hari ini akan menunjukkan kondisi bayiku. Dan aku takut stres yang aku alami belakangan ini berdampak buruk pada janinku. Beberapa menit, kemudian Dr. Laila masuk. Dia dokter kandungan yang ramah dan sabar. Sudah mengenaliku sejak awal kehamilan. Assalamualaikum, Bu Nurul. Gimana kabarnya? Sapanya sambil tersenyum. Alhamdulillah. Baik, jawabku meskipun aku tahu itu bohong. Dr. Laila melihat catatan medisku sejenak, lalu mulai memeriksa. Setelah selesai pemeriksaan fisik, ia memberiku hasil USG. Bayinya sehat, gerakannya aktif, jantungnya stabil. Tapi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa? Aku menahan napas. Ada masalah di rumah, Dok. Dr. Laila menatapku lembut. Kalau kamu butuh istirahat lebih banyak, saya bisa bikin surat rekomendasi untuk cuti. Tapi kamu harus jaga emosi juga. Stres berlebihan bisa memicu kontraksi dini. Aku mengangguk pelan. Saya usahain, Dok. Keluar dari klinik, aku duduk di mobilku beberapa menit. Melihat hasil USG itu membuatku lega. Bayiku baik-baik saja. Tapi di saat yang sama,
Rasa sakit itu kembali hadir. Arman pergi. Dia meninggalkanku. Tapi, bayiku masih ada. Dan itu adalah alasan bagiku untuk tetap bertahan. Pulang dari klinik, aku duduk di sofa. HP-ku berdering. Ada panggilan masuk dari mama, aku angkat. Assalamualaikum, nak. Kamu gimana? Udah kontrol ke dokter? Iya, ma. Barusan selesai. Alhamdulillah bayinya sehat. Syukur. Kalau begitu, kamu istirahat banyak ya. Jangan dipikirin, urusan rumah tangga itu dulu. Fokus sama kesehatan kamu dan calon cucuku. Aku menahan air mata. Iya, ma. Aku usahain. Nanti kalau kamu capek, bilang aja ke mama. Papa sama mama siap bantu. Aku tersenyum. Terima kasih, ma. Setelah menutup telepon, aku menatap langit-langit rumah. Aku sadar, aku punya keluarga yang peduli, punya sahabat yang setia, dan punya bayi yang terus menendangku sebagai tanda bahwa ia ingin lahir ke dunia. Aku tidak sendirian, dan aku akan tetap kuat. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan jadi salah satu hari tersakit dalam hidupku. HP-ku berdering pagi-pagi. Aku baru aja bangun, masih ngantuk-ngantuk, perutku juga lagi mules banget. Aku lihat layar ponsel, nomor asing masuk, tapi karena aku udah sering dapat telepon dari dokter atau klinik, aku angkat aja. Assalamualaikum, Bu Nurul. Iya. Ini dari mana ya? Tanyaku sambil mengucek mata. Saya dari Posbakum PN Bandung, Bu. Ini mau informasiin, ada surat pengajuan cerai dari Bapak Arman yang sudah kami terima. Kami butuh konfirmasi dari Ibu apakah bersedia atau tidak. Aku diam, otakku blank. Apa? Apa tadi bilang apa? Suaraku gemetar. Surat cerai dari suami Ibu, Bu Nurul. Kami minta kehadiran Ibu untuk sidang pertama nanti. Suratnya akan dikirim via email atau bisa diambil langsung di kantor kami. Aku nggak ingat percakapan itu selesai gimana. HP-ku langsung jatuh ke kasur. Aku cuma bisa duduk di tepi ranjang, mati rasa. Arman ngajak cerai. Dia dulu pergi ke Jepang tanpa pamit. Dia biarkan aku sendirian. Dia tinggal aku di saat aku paling butuh dukungan. Dan sekarang, dia resmi ajukan cerai, aku ambil HP lagi. Aku buka emailku. Di inbox, ada sebuah pesan dengan subjek, Pengadilan Negeri Bandung. Surat panggilan sidang perkara cerai, nomor 238, V, 2025, PN, BDJ. Aku klik email itu. Klik email, isinya menjelaskan bahwa Arman telah mengajukan gugatan cerai atas dasar tidak harmonis. Alasan yang begitu umum dan dingin, seperti dia sedang membicarakan sesuatu yang biasa-biasa aja. Di lampiran ada foto scan surat cerainya. Namanya ada di situ. Nama Arman juga. Dan tanda tangan mereka berdua. Meskipun tanda tangan Arman doang yang asli, tanda tangan aku pasti palsu. Aku menatap layar ponselku kosong. Air mataku mulai turun deras. Bayiku menendang-nendang keras. Entah karena gerak alami atau ikut merasakan tekanan batin ibunya, aku tidak bisa bernapas normal. Aku rasakan dadaku sempit. Duniamu terasa runtuh. Dina datang beberapa jam kemudian. Sepertinya dia udah curiga dari nada bicaraku pas WA-an tadi. Begitu masuk rumah, dia langsung melihat wajahku. Kamu kenapa? Ada apa? Tanyanya cemas. Aku menyerahkan HP-ku padanya. Dengan tangan gemetar, Dina membuka email itu. Membacanya pelan-pelan, lalu ekspresi wajahnya berubah. Dasar brengsek, desisnya pelan. Dia ngajak cerai kamu pas lagi hamil besar? Tanpa konfirmasi? Tanpa pembicaraan? Aku menangis lagi. Aku nggak tahu harus ngapain, Din. Aku masih cinta sama dia, tapi kok rasanya kayak begini? Dina memelukku erat. Kamu nggak salah, Nur. Kamu wanita baik-baik. Tapi cowok kayak Arman, dia nggak pantas dapetin istri kayak kamu. Aku mengusap air mataku. Aku takut. Aku takut bayiku bakal lahir prematur. Karena stres aku takut nggak kuat jalanin semua ini sendiri. Dina mengusap punggungku pelan. Kamu nggak sendirian, aku di sini. Mama papa kamu juga di sini. Dan bayimu juga ada di sini. Dia nggak akan ninggalin kamu. Aku menangis dalam pelukan Dina. Hatiku hancur, runtuh.
Tapi kali ini, rasa sakit itu dibarengi rasa marah. Marah pada Arman. Marah pada diriku sendiri yang dulu percaya padanya. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat kabar kalau Arman pulang dari Jepang. Tapi dia nggak pulang ke rumah. Malah langsung pergi ke markas polisi. Konon katanya, dia dipanggil atasan soal laporan dari keluarga besar polisi. Aku nggak peduli. Yang aku tahu, dia nggak pernah sekalipun nelpon atau WA aku. Dia nggak pernah tanya kabarku. Dia bahkan nggak pernah kasih kabar soal kondisi janinnya sendiri. Aku mulai menyadari satu hal. Arman bukan cuma pergi fisiknya. Arman benar-benar sudah pergi dari hati dan pikirannya. Aku mulai mencari info soal hukum. Dina bantu aku hubungi temannya yang kerja di pos Bakum. Aku juga mulai cari lawyer yang bisa bantu proses cerai ini. Aku nggak mau terima semuanya begitu aja. Aku ingin tahu alasannya. Aku ingin dia hadapin aku secara langsung. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan dari Arman lewat WhatsApp. Sayang, aku harap kamu terima ini dengan lapang dada. Aku udah putuskan untuk lanjutin cerai ini. Aku nggak bisa balik lagi. Aku baca pesan itu berulang-ulang, lalu aku jawab, "Kamu nggak pernah balik lagi, Mas. Kamu udah pergi sejak lama." Aku tidak mendapat balasan. HP-ku kutaruh di meja. Aku menutup mataku rapat-rapat, hatiku remuk. Tapi kali ini, bukan hanya rasa sakit, ada rasa lega juga. Leganya karena akhirnya semua kebohongan itu terbongkar. Leganya karena aku tidak lagi bisa bersembunyi dari kenyataan. Dan leganya karena aku mulai menyadari satu hal. Aku tidak butuh cowok yang meninggalkanku di saat aku paling butuh dia. Aku hanya butuh diriku sendiri dan bayiku. Aku duduk di kursi goyang depan rumah, mataku masih merah karena semalaman nangis. HP-ku ada di pangkuan, layarnya menyala dengan pesan terakhir dari Arman. Sayang, aku harap kamu terima ini dengan lapang dada. Aku udah putuskan untuk lanjutin cerai ini. Aku nggak bisa balik lagi. Aku baca pesan itu berulang-ulang, seperti kalimat penutup yang begitu dingin. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan jelas. Cuma kata-kata sepihak yang seperti bilang, "Kamu nggak penting lagi." Bayiku menendang-nendang perutku. Kuusap pelan bagian perutku yang mulai besar banget. "Kamu tenang ya, Nak. Mama sayang sama kamu. Mama nggak akan ninggalin kamu." Air, mataku turun lagi. Tapi kali ini, rasa sakit itu dibarengi sesuatu yang baru. Kekuatan. Beberapa jam kemudian, Dina datang. Dia langsung masuk ke rumah sambil membawa map coklat tebal. "Aku udah ketemu sama temanku yang pengacara," ucapnya sambil duduk di sebelahku. Dia bilang, "Kita bisa lawan proses cerainya, Arman. Kita bisa minta pembelaan, bahkan gugat dia atas dasar wan prestasi atau pelanggaran kesepakatan perkawinan." Aku menatap Dina dengan mata berkaca-kaca. Apa gunanya? Dia udah jelas-jelas nggak mau sama aku lagi. Dina menatapku serius. Ini bukan soal dia mau apa enggak. Ini soal kamu, soal harga dirimu, soal masa depanmu dan bayimu. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gini. Dan kamu punya hak untuk melawan. Aku diam. Hatiku masih penuh luka. Tapi, kata-kata Dina masuk ke pikiranku. Aku tidak harus terima semua ini begitu aja. Aku punya hak, dan aku punya alasan untuk melawan. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mengumpulkan bukti. Chat WA antara Arman dan Mawar. Foto-foto mereka di Jepang. Rekaman suara dari beberapa rekan polisi yang pernah melihat Arman dan Mawar bersama. Semua bukti itu aku serahkan ke pengacara yang direkomendasikan oleh Dina. Dengan bukti ini, saya yakin kita bisa ajukan gugatan kontra cerai, ujar pengacara itu saat kami bertemu di kantornya. Selain itu, kita juga bisa ajukan gugatan ganti rugi moral dan material jika memang kamu merasa dirugikan secara finansial selama pernikahan. Aku mengangguk pelan. Saya cuma pengen pastikan bahwa dia nggak bisa main-main sama hidup saya. Saya pengen anak saya tahu bahwa mamanya bukan orang yang gampang ditelantarkan. Pengacara itu tersenyum lembut. Itu sikap yang sangat kuat, Bu Nurul. Dan itu modal utama untuk bisa melewati ini semua. Beberapa minggu berlalu. Proses hukum dimulai. Surat gugatan kontra cerai dari kami masuk ke Pengadilan Negeri Bandung. Pihak pengadilan mulai menghubungi Arman untuk hadir di sidang pertama.
Arman akhirnya dipanggil pulang dari markas polisi. Kabarnya, ia dipanggil oleh atasan senior karena kasus ini juga sudah sampai ke internal kepolisian. Banyak anggota keluarga besar polisi yang protes karena Arman meninggalkan istri sendiri saat sedang hamil besar. Aku dengar kabar itu dari salah satu tetangga yang suaminya juga polisi. Mas Arman dipanggil ke markas besar. Katanya, ada pelanggaran kode etik profesi. Meninggalkan istri saat sedang hamil besar, apalagi pasangan polisi, itu bisa jadi pelanggaran serius. Aku hanya diam mendengarnya. Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Mama dan Papa datang beberapa hari setelahnya. Mereka tinggal cukup jauh, tapi begitu tahu kondisiku, mereka langsung naik mobil ke rumahku. Ayo, kamu istirahat. Biar Mama urus rumah. Ucap Mama sambil mencium keningku. Aku tersenyum tipis. Maaf ya, Ma. Aku malah bikin repot keluarga. Mama menggeleng. Kamu anak Mama. Kalau kamu susah, siapa lagi yang harus bantu kamu? Papa duduk di sebelahku. Ia menepuk pundakku pelan. Kamu hebat, Nak. Banyak orang yang mungkin akan hancur dan menyerah. Tapi kamu masih berdiri, masih berjuang. Itu artinya kamu punya hati yang kuat. Aku menahan air mata. Aku takut nggak kuat. Aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik kalau pikiran aku masih kacau. Papa menatapku lembut. Ibu yang baik bukan berarti ibu yang sempurna, tapi ibu yang berusaha, yang tetap bangkit meskipun jatuh. Dan kamu udah jadi ibu yang hebat sejak bayimu masih di dalam sana. Aku menangis dalam pelukan Papa. Hatiku remuk, tapi kali ini rasa sakit itu dibarengi rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Aku bisa, aku akan bisa. Sidang pertama digelar beberapa minggu kemudian. Aku hadir dengan didampingi Dina dan pengacaraku. Arman juga hadir, tapi wajahnya terlihat tegang. Di seberang ruang sidang, aku lihat Mawar duduk di belakangnya. Ia menatapku dengan ekspresi datar. Aku tidak marah. Aku tidak dendam. No. Aku hanya menatap Arman lurus-lurus dan berkata dalam hati, kamu mungkin bisa tinggalkan aku, tapi kamu nggak bisa hapus semua kenangan yang pernah kita bangun. Dan kamu juga nggak bisa ambil kekuatan yang lahir dari semua ini. Sidang dimulai. Aku mulai bicara, menyampaikan fakta, emosi, perasaan, bahkan tangisan. Tapi aku tidak mundur. Aku berdiri tegak. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang bangkit dari luka. Aku duduk di bangku pengadilan dengan tangan gemetar. Di sebelahku, Dina dan pengacara duduk tenang tapi waspada. Di hadapanku, Arman duduk berseberangan dengan ekspresi datar. Di belakangnya, Mawar juga ada. Senyumnya tipis, seperti merasa menang. Sidang hari ini adalah sidang kedua. Setelah sidang pertama lalu, majelis hakim meminta waktu untuk melihat bukti tambahan dan mendengarkan keterangan saksi. Dan kali ini, semua akan terungkap. Sidang lanjutan perkara cerai antara pemohon Bapak Arman dan termohon Ibu Nurul, ucap hakim membuka sidang. Termohon, apakah Anda siap memberikan keterangan? Aku mengangguk pelan. Siap Yang Mulia, pengacaraku mulai menjelaskan kronologi hubungan kami. Perlahan tapi jelas, ia bongkar semua fakta. Awal mula perubahan sikap Arman chat WA antara Arman dan Mawar. Bukti foto mereka berdua di Jepang. Fakta bahwa Arman meninggalkan aku saat sedang hamil besar. Surat gugatan cerai sepihak tanpa komunikasi. Rekaman suara dari rekan polisi yang melihat Arman dan Mawar bersama. Setiap bukti dibacakan, setiap dokumen ditunjukkan, hatiku remuk lagi. Tapi kali ini, rasa sakit itu tidak membuatku jatuh. Aku berdiri tegak. Aku bicara dengan suara mantap meski mata berkaca-kaca. Aku mencintai suamiku. Aku percaya padanya. Aku bahkan rela melewati masa-masa sulit sendirian demi menjaga janin dalam kandunganku. Tapi ternyata, selama ini dia malah berselingkuh. Dia malah meninggalkanku begitu aja, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Seolah-olah hidupku nggak penting lagi.
Aku menatap Arman lurus-lurus. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin anak saya nanti tahu bahwa mamanya bukan orang yang bisa semudah itu disakiti dan dilupakan. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya punya harga diri, bahwa saya punya kekuatan. Arman diam, matanya tidak berani menatapku. Majelis hakim mendengarkan dengan serius. Setelah semua keterangan selesai, mereka bertanya pada Arman, "Pemohon, apakah Anda memiliki tanggapan atas keterangan termohon dan bukti yang disampaikan?" Arman menarik napas panjang. "Iya, saya akui beberapa hal memang benar. Saya memang berselingkuh, tapi seluruh ruangan hening. Aku menahan napas. Saya tidak pernah berniat menyakitinya. Saya pikir saya cuma butuh waktu. Tapi ternyata semakin lama saya merasa tidak cocok lagi. Saya merasa kami tidak bisa sama-sama lagi." Aku tersenyum getir. "Jadi, kamu tinggal aja saya tanpa bilang apa-apa. Kamu biarin saya sendiri di saat saya paling butuh kamu." Arman tidak menjawab. Hakim mengetuk palu. "Kami akan mempertimbangkan semua keterangan dan bukti. Sidang ditunda sampai minggu depan untuk putusan." Keluar dari pengadilan, aku rasakan beban di dadaku sedikit berkurang. Bukan karena aku menang atau kalah, tapi karena akhirnya semua kebohongan itu terbongkar. Akhirnya semua orang tahu bagaimana sebenarnya Arman memperlakukan istri sendiri. Dina memelukku erat. "Kamu hebat banget tadi, Nur. Semua orang pasti bisa lihat kalau kamu korban sebenarnya." Aku tersenyum tipis. Aku cuma pengen bayiku tahu kalau mamanya berjuang. Bahkan di saat paling susah. Pengacara kita tersenyum. Hasilnya belum keluar. Tapi dari semua bukti dan keterangan hari ini, kemungkinan besar pengadilan akan tolak gugatan cerai Arman. Atau setidaknya, kasih syarat berat bagi dia jika tetap ingin cerai. Aku mengangguk pelan. Aku nggak mau dendam. Aku cuma pengen adil. Beberapa hari setelah sidang, kabar dari internal kepolisian mulai muncul. Arman dipanggil oleh atasan senior. Katanya, ada investigasi kode etik profesi. Sebagai anggota polisi, meninggalkan istri saat sedang hamil besar, apalagi pasangan polisi, adalah pelanggaran serius. Aku dengar dari Mama, salah satu teman Papa, yang kerja di Polri bilang, Mas Arman bisa kena sanksi berat. Bahkan pemecatan. Ini soal integritas. Polisi harus jadi contoh, bukan malah melakukan pengkhianatan rumah tangga. Aku tidak senang mendengarnya. Aku juga tidak marah. Aku hanya lega. Lega bahwa kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Tapi, meskipun menang secara hukum, secara emosional, aku tetap merasa kosong. Aku masih cinta Arman. Masih ingat masa-masa indah kami dulu. Masih ingat bagaimana dulu dia selalu peluk aku kalau aku sedih. Masih ingat bagaimana dulu dia bilang, aku sayang sama kamu. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Tapi sekarang, dia bukan Arman yang dulu. Dan aku bukan Nurul yang dulu. Aku sudah berubah. Lebih kuat, lebih sadar, lebih dewasa. Tapi bagian dari diriku tetap merasa kehilangan. Beberapa hari setelah sidang, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Badanku lelah, perutku mulai terasa tidak nyaman. Bayiku aktif sekali geraknya. Aku duduk di sofa, lalu menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Lama aku menatapnya. Lalu aku ambil foto itu, turunkan dari dinding, dan letakkan di laci bawah meja. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu itu hanya kenangan, dan kenangan itu tidak bisa kembali. Aku duduk di kursi goyang depan rumah, menyusui bayiku yang baru lahir 3 bulan lalu. Nama dia Arya. Bayi laki-laki kecilku yang cantik, sehat, dan penuh senyum. Setiap kali dia tertawa, rasanya semua rasa sakitku perlahan hilang. Luar biasa, rasanya punya anak. Meskipun aku melahirkan secara sesar tanpa pendamping, meskipun tidak ada Arman di sana saat Arya pertama kali menangis, tapi begitu dia berada di pelukanku, aku merasa lengkap. Ayo nak, minum dulu. Bisikku lembut sambil mengatur posisi menyusuinya. Arya menyedot dengan tenang, matanya terbuka, menatap wajahku. Sepertinya dia bisa merasakan kasih sayangku.
Dan mungkin juga trauma yang masih tersisa di hatiku. Setelah sidang perceraian selesai, aku resmi menjadi janda muda. Pengadilan menolak gugatan cerai Arman karena alasan tidak kuat dan adanya bukti perselingkuhan. Tapi itu tidak membuatku bahagia. Karena pada akhirnya, Arman tetap menceraikan aku secara agama. Dia talak aku 3 kali lewat surat yang dikirim ke pengacaraku. Aku menerima itu dengan kepala tegak. Bukan karena aku tidak sedih, tapi karena aku sudah tidak memiliki harapan lagi padanya. Cintaku untuknya telah mati, digantikan oleh rasa lelah dan kekecewaan yang mendalam. Tapi di tengah kehilangan itu, aku menemukan sesuatu yang baru. Kekuatan dan cinta yang lebih besar. Cinta pada diriku sendiri dan pada putraku. Beberapa minggu setelah melahirkan, aku mulai menjalani hidup baruku. Mama tinggal bersamaku untuk bantu urus Arya, sementara papa pulang pergi antara rumah kami dan rumah mereka. Dina juga sering mampir. Bahkan dia bantu aku mulai bisnis online. Jualan perlengkapan, bayi, popok, baju lucu, dan aksesoris ibu menyusui. Awalnya cuma dari HP, lalu berkembang jadi toko online kecil-kecilan. "Kamu harus mandiri, Nur," ucap Dina suatu hari. "Jangan bergantung sama cowok yang udah ninggalin kamu." Aku tersenyum tipis. "Iya, aku tahu. Sekarang aku hanya fokus sama Arya dan usaha kecil-kecilan aku." Dina menepuk pundakku. "Itu langkah awal yang bagus. Percaya deh, kamu gak butuh cowok buat bahagia. Kamu udah punya semuanya." Hidup sebagai single mom ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak tantangan. Ada malam-malam di mana Arya rewel, aku lelah, dan tidak ada siapa-siapa untuk membantu. Ada pagi-pagi ketika aku ingin menyerah karena capek fisik dan emosional. Tapi aku tidak menyerah. Aku bangun setiap hari, mandi, susui Arya, keramas, dan lanjut bekerja dari rumah. Aku belajar banyak hal baru, mulai dari desain grafis sederhana untuk produkku, sampai manajemen waktu yang baik agar bisa bekerja sekaligus merawat bayi. Aku juga mulai membaca buku tentang pengasuhan anak dan penguatan mental. Aku ikutan grup support ibu tunggal di media sosial. Di situ, aku bertemu banyak wanita hebat yang punya kisah mirip denganku. Kami saling dukung, saling berbagi, dan saling menguatkan. Aku mulai percaya bahwa aku tidak sendirian, bahwa aku bisa melewati ini, bahwa aku layak bahagia. Suatu hari Mama ajak Arya ke dokter anak. Aku belum sempat cari dokter anak tetap karena sibuk pasca melahirkan. Akhirnya, Mama rekomendasikan seorang dokter muda yang baru buka praktek di daerah kami. Namanya Dr. Rizky. Orangnya sabar, teliti, dan ramah banget sama anak-anak, kata Mama. Aku mengangguk. "Oke, kita coba aja." Di klinik, Arya langsung disambut dengan senyum hangat Dr. Rizky. Ia memeriksa berat badan Arya, refleksnya, sampai pola makannya. Ia bertanya detail soal ASI, tidur, sampai gerak aktif Arya. "Bayi ibu sehat sekali, tumbuhnya normal. Terus ASI-nya ya, Bu Nurul. Jangan stres, nanti ASI-nya berkurang." Aku tersenyum tipis. "Iya dok, saya usahakan." Sejak hari itu, Arya selalu kontrol ke Dr. Rizky. Lama-lama, kami jadi akrab. Ia sering bertanya kabarku, tanya soal usahaku, atau sekadar menanyakan apakah ada masalah yang perlu dibantu. Saat itu, aku tidak berpikir apa-apa. Aku hanya merasa nyaman punya dokter, anak yang peduli. Tapi lama-kelamaan, ia mulai mengajakku bicara lebih personal. Tidak seperti godaan biasa, lebih seperti penasaran yang tulus. "Aku pernah dengar cerita tentang kamu dari mama kamu," ucapnya suatu hari. "Aku salut sama kamu. Banyak orang yang mungkin hancur dan menyerah. Tapi kamu tetap berjuang." Aku menahan napas. "Aku cuma pengen Arya punya mama yang kuat." Dr. Rizky tersenyum. "Kamu udah jadi mama yang hebat, Nurul." Aku menatapnya. Matanya tulus. Tidak sombong, tidak sok peduli. Tapi benar-benar peduli. Aku tidak menjawab. Tapi hatiku mulai berdebar. Pertama kalinya sejak Arman meninggalkanku, aku merasa ada sesuatu yang baru. Cinta? Belum tentu.
Tapi setidaknya ada harapan. Arman diam. Matanya tidak berani menatapku. Majelis hakim mendengarkan dengan serius. Setelah semua keterangan selesai, mereka bertanya pada Arman. Pemohon, apakah Anda memiliki tanggapan atas keterangan termohon dan bukti yang disampaikan? Arman menarik napas panjang. Iya, saya akui beberapa hal memang benar. Saya memang berselingkuh, tapi... Seluruh ruangan hening. Aku menahan napas. Saya tidak pernah berniat menyakitinya. Saya pikir, saya cuma butuh waktu. Tapi ternyata, semakin lama, saya merasa tidak cocok lagi. Saya merasa, kami tidak bisa sama-sama lagi. Aku tersenyum getir. Jadi, kamu tinggal aja saya tanpa bilang apa-apa. Kamu biarin saya sendiri di saat saya paling butuh kamu. Arman tidak menjawab. Hakim mengetuk palu. Kami akan mempertimbangkan semua keterangan dan bukti. Sidang ditunda sampai minggu depan untuk putusan. Keluar dari pengadilan, aku rasakan beban di dadaku sedikit berkurang. Bukan karena aku menang atau kalah, tapi karena akhirnya semua kebohongan itu terbongkar. Akhirnya semua orang tahu bagaimana sebenarnya Arman memperlakukan istri sendiri. Dina memelukku erat. Kamu hebat banget tadi, Nur. Semua orang pasti bisa lihat kalau kamu korban sebenarnya. Aku tersenyum tipis. Aku cuma pengen bayiku tahu kalau mamanya berjuang, bahkan di saat paling susah. Pengacara kita tersenyum. Hasilnya belum keluar. Tapi dari semua bukti dan keterangan hari ini, kemungkinan besar pengadilan akan tolak gugatan cerai Arman. Atau setidaknya, kasih syarat berat bagi dia jika tetap ingin cerai. Aku mengangguk pelan. Aku nggak mau dendam. Aku cuma pengen adil. Beberapa hari setelah sidang, kabar dari internal kepolisian mulai muncul. Arman dipanggil oleh atasan senior. Katanya, ada investigasi kode etik profesi. Sebagai anggota polisi, meninggalkan istri saat sedang hamil besar, apalagi pasangan polisi, adalah pelanggaran serius. Aku dengar dari Mama, salah satu teman Papa, yang kerja di Polri bilang, Mas Arman bisa kena sanksi berat, bahkan pemecatan. Ini soal integritas. Polisi harus jadi contoh, bukan malah melakukan pengkhianatan rumah tangga. Aku tidak senang mendengarnya. Aku juga tidak marah. Aku hanya lega. Lega bahwa kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Tapi, meskipun menang secara hukum, secara emosional, aku tetap merasa kosong. Aku masih cinta Arman. Masih ingat masa-masa indah kami dulu. Masih ingat bagaimana dulu dia selalu peluk aku kalau aku sedih. Masih ingat bagaimana dulu dia bilang, aku sayang sama kamu. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Tapi sekarang, dia bukan Arman yang dulu. Dan aku bukan Nurul yang dulu. Aku sudah berubah. Lebih kuat. Lebih sadar. Lebih dewasa. Tapi bagian dari diriku tetap merasa kehilangan. Beberapa hari setelah sidang, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Badanku lelah. Perutku mulai terasa tidak nyaman. Bayiku aktif sekali geraknya. Aku duduk di sofa, lalu menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Lama aku menatapnya. Lalu aku ambil foto itu, turunkan dari dinding, dan letakkan di laci bawah meja. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu itu hanya kenangan, dan kenangan itu tidak bisa kembali. Aku duduk di teras rumah sambil memandangi Arya yang sedang tertidur lelap di gendonganku. Udara sore cukup sejuk, angin bertiup pelan membawa aroma tanaman di halaman depan. Matahari mulai condong ke barat, memberi warna jingga di langit. Hari ini aku merasa tenang, bukan tenang karena tidak ada masalah, tapi tenang karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah siap menghadapinya. Aku menyentuh pipi Arya dengan lembut. Bayiku itu tersenyum dalam tidurnya. Hatiku hangat. Kamu anak mama yang hebat. Kamu yang bikin mama kuat. Beberapa bulan telah berlalu sejak sidang perceraian. Arman sudah benar-benar hilang dari hidupku. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Bahkan untuk Arya, dia tidak pernah sekalipun bertanya atau mencoba menghubungi.
Pada awalnya, itu masih membuatku sedih. Tapi lama-lama, rasa sakit itu berganti menjadi penerimaan. Arya tidak butuh ayah yang hanya hadir dalam dokumen hukum. Ia butuh ayah yang hadir secara fisik dan emosional. Dan jika Arman tidak bisa jadi seperti itu, maka aku rela menjalani semuanya sendiri. Dengan dukungan mama, papa, Dina, dan bahkan Dr. Rizky yang makin sering datang ke rumah untuk bantu urus Arya, aku yakin aku tidak benar-benar sendirian. Beberapa minggu lalu, Dr. Rizky mengajakku jalan-jalan ke taman bersama Arya. Awalnya aku ragu. Aku takut orang akan mengira aku cepat move on. Tapi kemudian aku sadar, bukan soal cepat atau lambat. Ini soal hati yang sudah siap menerima cinta baru. Di taman itu, kami duduk di bangku kayu sambil melihat Arya tertawa, melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga dekat kami. "Kamu lucu banget kalau lagi ngeliatin dia," ucap Rizky sambil tersenyum. Aku menoleh. "Kenapa kamu baik banget sama kami?" Rizky diam sejenak, lalu jawab, "Karena aku lihat betapa kuatnya kamu, betapa sabarnya kamu, betapa tulusnya kamu sebagai ibu. Aku salut sama kamu. Dan aku juga suka sama kamu." Aku terkejut. Aku nggak bilang aku bisa gantikan mantan kamu. Aku juga nggak mau buru-buru. Tapi aku pengen kamu tahu, kalau kamu buka hati, aku siap jadi teman kamu. Entah sebagai sahabat atau lebih dari itu. Aku menahan napas. Matanya tulus, suaranya lembut. Tidak ada tekanan, hanya penawaran yang jujur. Aku tersenyum tipis. "Aku belum siap untuk hubungan serius, Rizky. Tapi, aku senang kamu ada." Dia mengangguk. "Aku nggak buru-buru. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu layak dicintai. Bahkan oleh laki-laki yang lebih baik dari yang dulu." Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan lagi. Bukan harapan pada Arman, tapi harapan pada diriku sendiri. Bahwa aku masih bisa dicintai. Bahwa aku masih bisa mencintai. Sejak hari itu, hubungan kami berkembang perlahan. Kami tidak langsung pacaran, tapi kami saling kenal lebih dalam. Dia tahu masa laluku, aku tahu masa lalunya. Kami saling menghargai batas, saling menghormati waktu penyembuhan. Arya juga suka sama dia. Setiap kali Rizky datang, Arya langsung menangis ingin digendong. Sepertinya dia bisa merasakan bahwa Rizky adalah orang baik. Suatu hari, Rizky bertanya, "Kamu masih mikirin dia?" Aku diam. Lalu jawab, "Masih. Tapi beda sekarang. Aku mikirin dia bukan karena cinta. Tapi karena aku pengen belajar dari semua ini. Biar nanti kalau aku punya kesempatan cinta lagi, aku bisa jadi versi diri yang lebih baik." Rizky tersenyum. "Itu artinya kamu udah mulai selesai, Nurul." Aku menatap matahari yang mulai tenggelam. "Iya, aku udah mulai." Malam itu aku duduk sendirian di teras. Arya sudah tidur. Mama sedang menonton TV di dalam. HP-ku berdering. Sebuah notifikasi dari media sosial. Aku buka. Itu foto Mawar. Di bio Instagramnya, tulisan baru saja ditambahkan, "Bahagia selalu, sayang." Dengan foto Arman di sampingnya. Aku menatap foto itu beberapa detik. Lalu aku tutup aplikasi itu tanpa marah, tanpa sedih, tanpa dendam. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah tidak menunggu maaf darinya. Aku sudah tidak berharap dia kembali. Aku sudah tidak merasa kurang, karena tidak memiliki cintanya. Aku sudah utuh. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk membersihkan barang-barang Arman di rumah. Tidak semua, cuma beberapa yang tidak penting. Foto-foto kami, jaket dinasnya, dan beberapa baju yang masih tersisa. Aku tidak bakar. Aku sumbangkan ke yayasan, karena aku percaya segala sesuatu yang tidak lagi memberi manfaat harus dilepaskan. Saat aku ambil foto pernikahan kami dari laci, aku menatapnya lama, lalu aku letakkan di atas meja. Tidak disimpan, tidak dibuang, hanya dibiarkan begitu saja. "Aku tidak menyesal menikah sama kamu, Mas Arman," bisikku pelan. Karena dari situ, aku belajar tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan. Aku
menutup laci itu perlahan, lalu pergi ke kamar, tempat Arya sedang tertidur pulas. Aku duduk di sampingnya, mengusap rambut lembutnya. Aku janji, "Nak, kamu nggak akan pernah merasa ditinggal. Aku nggak akan pernah biarin kamu merasa sendirian. Karena kamu adalah alasan aku tetap kuat." Aku mencium kening Arya lembut. Lalu aku berdiri, membuka tirai jendela. Langit malam penuh bintang. Indah, tenang. Seperti perasaanku saat ini, aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum bukan karena luka yang mulai sembuh, tapi karena aku benar-benar bebas. Arman diam. Matanya tidak berani menatapku. Majelis hakim mendengarkan dengan serius. Setelah semua keterangan selesai, mereka bertanya pada Arman. "Pemohon, apakah Anda memiliki tanggapan atas keterangan termohon dan bukti yang disampaikan?" Arman menarik napas panjang. "Iya. Saya akui beberapa hal memang benar. Saya memang berselingkuh. Tapi seluruh ruangan hening. Aku menahan napas. Saya tidak pernah berniat menyakitinya. Saya pikir saya cuma butuh waktu. Tapi ternyata semakin lama saya merasa tidak cocok lagi. Saya merasa kami tidak bisa sama-sama lagi." Aku tersenyum getir. "Jadi, kamu tinggal aja saya tanpa bilang apa-apa? Kamu biarin saya sendiri di saat saya paling butuh kamu?" Arman tidak menjawab. Hakim mengetuk palu. "Kami akan mempertimbangkan semua keterangan dan bukti. Sidang ditunda sampai minggu depan untuk putusan." Keluar dari pengadilan, aku rasakan beban di dadaku sedikit berkurang. Bukan karena aku menang atau kalah, tapi karena akhirnya semua kebohongan itu terbongkar. Akhirnya semua orang tahu bagaimana sebenarnya Arman memperlakukan istri sendiri. Dina memelukku erat. "Kamu hebat banget tadi, Nur. Semua orang pasti bisa lihat kalau kamu korban sebenarnya." Aku tersenyum tipis. Aku cuma pengen bayiku tahu kalau mamanya berjuang. Bahkan di saat paling susah, pengacara kita tersenyum. Hasilnya belum keluar. Tapi dari semua bukti dan keterangan hari ini, kemungkinan besar pengadilan akan tolak gugatan cerai Arman. Atau setidaknya, kasih syarat berat bagi dia jika tetap ingin cerai. Aku mengangguk pelan. Aku nggak mau dendam. Aku cuma pengen adil. Beberapa hari setelah sidang, kabar dari internal kepolisian mulai muncul. Arman dipanggil oleh atasan senior. Katanya, ada investigasi kode etik profesi. Sebagai anggota polisi, meninggalkan istri saat sedang hamil besar, apalagi pasangan polisi, adalah pelanggaran serius. Aku dengar dari Mama, salah satu teman Papa, yang kerja di Polri bilang, Mas Arman bisa kena sanksi berat, bahkan pemecatan. Ini soal integritas. Polisi harus jadi contoh, bukan malah melakukan pengkhianatan rumah tangga. Aku tidak senang mendengarnya. Aku juga tidak marah. Aku hanya lega. Lega bahwa kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Tapi, meskipun menang secara hukum, secara emosional, aku tetap merasa kosong. Aku masih cinta Arman. Masih ingat masa-masa indah kami dulu. Masih ingat bagaimana dulu dia selalu peluk aku kalau aku sedih. Masih ingat bagaimana dulu dia bilang, "Aku sayang sama kamu. Aku nggak bakal ninggalin kamu." Tapi sekarang, dia bukan Arman yang dulu. Dan aku bukan Nurul yang dulu. Aku sudah berubah. Lebih kuat, lebih sadar, lebih dewasa. Tapi bagian dari diriku tetap merasa kehilangan. Beberapa hari setelah sidang, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Badanku lelah. Perutku mulai terasa tidak nyaman. Bayiku aktif sekali geraknya. Aku duduk di sofa, lalu menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Lama aku menatapnya. Lalu aku ambil foto itu, turunkan dari dinding, dan letakkan di laci bawah meja. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu itu hanya kenangan. Dan kenangan itu tidak bisa kembali. Setahun berlalu, Arya tumbuh jadi bayi yang ceria dan aktif. Ia mulai bisa merangkak, tertawa keras, dan mengejar bola kecil yang kulempar. Usaha onlineku berkembang.
Aku sudah punya toko kecil di pasar tradisional. Dina tetap menjadi sahabat yang setia. Dan Dr. Rizky, kami resmi jadian beberapa bulan lalu. Hubungan kami tidak buru-buru, tapi penuh pengertian. Arman, kabarnya ia pindah tugas ke luar kota. Nggak ada kabar, nggak ada kontak. Dan aku sudah tidak lagi merasa sakit. Aku tidak membenci Arman. Aku juga tidak membencinya. Aku hanya melepaskannya. Karena akhirnya aku menyadari satu hal. Cinta yang sebenarnya bukan tentang orang yang meninggalkanmu, tapi tentang orang yang tetap tinggal, meskipun mereka tahu kamu pernah terluka. Dan aku bersyukur bahwa di antara semua luka itu, Tuhan masih memberiku harapan, masih memberiku cinta, yang baru, yang lebih baik, yang benar-benar milikku. Setiap luka pasti meninggalkan bekas, tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Terkadang, dari rasa sakit itu, kita justru belajar betapa kuatnya diri kita sebenarnya. Nurul tidak pernah bermimpi akan melewati semua ini. Tapi ia membuktikan bahwa menjadi ibu tunggal bukanlah akhir dari kebahagiaan, justru awal dari kekuatan yang baru. Kalau kamu merasa terhubung dengan kisah Nurul, mungkin ini juga bagian dari hidupmu. Ingat, kamu tidak sendirian. Kamu punya hati yang masih bisa sembuh. Dan kamu layak dicintai, bahkan oleh versi terbaik dirimu sendiri. Jangan lupa, like video ini kalau kamu suka ceritanya, komen di bawah. Kalau kamu pernah merasa seperti Nurul, share ke teman-teman kamu yang mungkin sedang butuh penyemangat hari ini. Dan jangan lupa subscribe channel Salsabiela Bercerita, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya setiap minggu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana hati yang sempat retak belajar lagi untuk percaya pada cinta yang baru.